Ya, ketemu lagi. Untuk video kali ini mau share tentang build tank Bogan yang sering kupakai buat share pola serangan bos. Kan kadang aku pakai tank Bogan ini. Mungkin ada yang penasaran atau pengen tahu, jadi ini ku share sekalian. Disclaimer dulu, build ini butuh equip event tahunan sih. Jadi mungkin kalau nggak bisa build sekarang, tahun depan mungkin bisa ngebuildnya. Terus keuntungan dari tank Boganku ini, dia max HP 99.000. Terus dia juga max motion 50% dan ailment resistnya 100%. Keuntungan lainnya, pakai skill imun SH enak karena motionnya ngebut, jadi nggak lemot. Soalnya kalau motionnya lemot pakai Soul Hunter susah ngepasinnya. Terus juga sama kayak tank Bogan pada umumnya, minusnya cuma ailment interrupt flinch-nya gacha. Flinch-nya kan masih pakai smash ya, itu gacha 75%. Untuk yang lainnya sih oke sih, dibawa ke boss nyantai ya. Nyantai, kalau nggak mau pakai pencet skill imun atau nggak mau pencet skill pari pun makan damage mentah-mentah di boss yang biasa aja kayak di boss jalur leveling itu juga enak. Dibawa ke boss event pun yang dengan absolute ailment-nya juga enak karena ada skill imun Esa yang enak dipakai kalau max motion. Jadi ya kurang lebihnya buat gambaran kayak gitu. Terus ini nanti ku share 2 set equip. Jadi nggak cuma pakai 1 set equip, tapi bisa pakai 2 jenis set equip. Jadi ada pilihannya, kalau nggak punya weaponnya A bisa pakai weapon yang B. Cuma sama-sama weaponnya limited event. Langsung ke buildnya. Untuk tank ini sendiri, tank Boganku ini sendiri statnya fit MTL. Ini dapat ASPD 2600. Untuk regislate-nya attack speed boost, max MP boost, wildfire ini nggak begitu penting karena ini buat leveling nambah 10% XP. Mana diffuser ini juga nggak begitu penting. Sunbat ini buat regen MP di luar battle. Terus regislate udah, stat udah. Buffland AMPR, MP, physical resist, magic resist, selalu ku makan itu. Ini aku nggak masak sendiri karena bahannya kurang, jarang nyiram tanaman. Untuk skill Stargem ini yang penting smashnya ini sih. Tapi kalau mau ambil langsung dari skill tree-nya juga nggak masalah, soalnya skill point-nya masih sisa. Blade skill Warcry buat aggro. Shoot skill Twin Storm buat AMPR, sama biar basic attack-nya keren kan ya. Orang main Bogan pasti kan kejar basic attack kerennya itu, alasan utamanya. Mubasut untuk opener combo, decoy untuk AMPR ini pun jarang ku pakai kalau di party yang fast kill. Tapi kalau buat long run seringnya aku pakai. Soalnya tanpa decoy pun udah aman. Survival max HP level 10 biar buat kejar max HP sekalian gede karena statku fit. Max MP boost ini nambah 300 MP, ini buat regen di luar battle. Maksudnya regen di luar battle gimana? Ini ku kosongin dulu MP-nya. Dah, bisa pakai lagi Warcry. Kalau pakai Sunbat dan pakai short rest tadi, begitu di luar battle kita pakai emote, itu regen MP-nya kenceng. Tuh, lihat aja. Ngebut kan. Terus lanjut ke skill, tadi survival udah, support. Sanctuary level 10, heal level 10. Heal ini biar ya nggak begitu boros Revita. Karena max HP ku sampai 90.000, kalau ngandelin Revita buat ngisi HP boros banget. Sanctuary ini buat reduce damage. Jadi cara kerja Sanctuary ini, dia bisa ngereduce damage sampai 90% dari damage yang masuk. Dengan syarat damage yang masuk nggak boleh lebih dari 10% max HP kita. Jadi misal ini max HP ku 99.000, jadi misal ada damage masuk 9.500 atau 9.000, itu nanti bisa direduce sampai sisa
di bawah 1000. Tapi kalau yang damage yang masuk lebih dari 9.900 itu lebih katakanlah 11.000 atau 10.000, ya Sanctuary-nya nggak guna. Inilah alasan kenapa tank motionku nggak ambil Sanctuary, karena pas kalau HP-nya di bawah, katakanlah di bawah 50k lah, HP-nya cuma 30k, damage yang masuk lebih dari 3000, 30k berarti damage yang masuk lebih dari 3000 kan, 10% dari 30k kan 3000, lebih dari 3000 ya Sanctuary-nya nggak kepake, damage tetap masuk 100% tanpa direduce. Itulah alasannya kenapa kalau tank tipis nggak ambil Sanctuary, karena kalau ambil Sanctuary nggak guna. Recovery ini juga kepake kalau kena absolute ailment kayak mana explosion atau fear atau bleed kan. Kalau kena bleed nggak bisa pakai skill interrupt nanti, soalnya skill interrupt rata-rata fisik dan ailment bleed bikin kita nggak bisa pakai skill fisik. Shield skill ini buat biar ASPD-nya nggak berkurang waktu pakai shield, stun pakai ini buat interrupt. Jadi flinch-nya pakai smash, stunnya pakai shield cannon, tumble-nya pakai shield uppercut. Jadi interrupt-nya tumble sama flinch 100%, tumble sama stun 100%, flinch-nya gacha 75%. Jadi tank ini interrupt-nya nggak full 100% karena flinch-nya gacha. Ini buat resist, ini buat aggro. Aku nggak ambil dual shield karena nggak suka bentukannya pas mode dual shield, aneh gitu bentuknya. Next skill Faret, ini buat reduce fractional damage, sama ini nambah SPD, cuma aku nggak ngandelin SPD dari Faret ini. PDF ini buat skill parry sama aggro, jadi kalau parry kita sukses, aggro kita juga naik. Naik wheel ini biar parry dari PDF ini pas waktu nge-parry healnya naik jadi 3000, jadi nggak 2000 ya, jadinya 3000. Terus juga ini ada regenerate agronya lebih gede. Kenaik udah, Monofuku cuma ambil Sukuchi. Partisan ini nggak perlu level 10. Ini aku nyoba-nyoba ternyata nggak guna. Ini buat opener combo, lumayan. Yang ini buat nambah fractional, nambah fractional damage reduction kalau ada member party yang mati. Jadi kayak lu mati gua party. Soalnya begitu ada member party yang mati, skill pasifnya ini aktif, max HP naik. Ya walaupun ini udah mentok ya max HP ku ya. Misal max HP mu kurang nggak mentok, nanti max HP mu naik plus dapat fractional damage reduction. Kalau ini physical barrier sama aggro, magical barrier sama aggro, sama plus HP. Minstrel atlet buat opener combo. Priest ini enggak, ini buat ngeheal member party di sekitar tank kita sih, cuma jarang gue pencet, jarang kepake juga. Jadi nggak perlu ambil yang Priest. Halberd gue ambil Quick Aura level 3. Kenapa cuma level 3? Karena ya level 3 cukup. Terus Dark Power, Soul Hunter. Ini buat imunnya. Karena ya cuma Bowgun cuma bisa pakai Soul Hunter buat imun. Bowgun sub shield ya. Kalau Bowgun sub dagger kan masih bisa pakai apa itu? Shadow Walk. Cuma kan kalau selain sub dagger kan nggak bisa pakai itu. Jadi imunnya pakai Soul Hunter. Kenapa tank butuh imun? Karena buat ngadepin absolute ailment, apalagi absolute ailment knockback kayak di Altadar kayak gitu, atau absolute ailment stun kayak di Gurdel. Kalau di Gurdel tetap kena stun, absolute sih nggak begitu bahaya ya. Cuma kalau di Altadar absolute knockbacknya kena ya tank kita jatuh keluar arena. Dia ya hitungannya ya udah nggak bisa ikut battle lagi, udah jatuh. Makanya aku pakai Soul Hunter buat imun. Karena kalau absolute ailment gitu di parry pakai PDF tetap tembus. Untuk kombonya, combo open battle aku pakai ini. Ini untuk combo Sanctuary, combo spam aggro.
Terus combo decoy. Udah gitu doang, simpel, pendek-pendek kombonya. Terus untuk lanjut ke equipment, senjata pakai Goblin Rifle. Ini drop dari Goblin Maklar. Event apa lupa gue, pokoknya bareng si Kano kami. Kristalnya Megistone buat kejar CR-nya. Shieldnya pakai Shieldon, ini buat CR, agro, max HP. Armor pakai Stellar Fighter, ini drop dari Etois. Drop apa dari kota lupa. Dari kota kayaknya. Nah, dari boxnya drop Etois. Limited event juga ini. Mungkin September bakal rerun. Isinya Gurdel buat nutup main MP dari senjatanya sama nambah CR dan fractional barrier. Topi pakai Charming Lips, motion sama element resist. Terus kristalnya pakai Stellar OZ buat nutup CR sama nambal MP. Ring pakai Stormdrum buat CR sama agro sama max HP. Jadi Stormdrum ini kepakai semua, statnya buat tank. Untuk kristalnya Sele buat nutup CR, ya ada physical sama magic resist juga. Cuma yang paling penting CR-nya. Sama Toys buat motion, ASPD sama CR, ini nambah 10 CR. Jadi total CR ku 143 tanpa buffland CR, tanpa konsum CR. Terus element resist ini udah 100%, bahkan 105%. Karena dari Charming Lip 20, dari Stellar Fighter-nya 10. Dari stat MTL-nya 75%, jadi total 105%. Untuk stat Ava nggak ada yang kepake, karena elemen resistku dari equip aja udah 105%. Ditambah ini udah nggak kepake. Ini 3, 6, 6, 15 elemen resist, tapi nggak kepake. Masa ya elemen resist kejar 120%, mau ngapain? 100% udah mentok. Sama aja 120 sama 100%. Terus motionku kan dari senjata 25, dari Charming Lip 10, dari Etois 5. Total 40%, yang 10% dari ASPD-nya. 10% motion itu kan 1800 ASPD. Jika sudah lebih dari 1000 ASPD, jadi 1000 plus 1800, jadi totalnya kan 2800 buat dapat 10% motion. Ini kan masih 2600, makanya aku ambil quick aura level 3, jadi pas 2800. Ini udah max motion. Aku sendiri ini nggak ngandelin Faret sendiri kan juga nambah ASPD dari tiap stacknya ya. Cuma minusnya kan kalau pindah. Ini kan ASPD ku tadi kan 2800. Ini Faret stack 1 jadi 3300. Nanti stack 5 jadi sekitar 5000-an. Cuma kan Faret itu minusnya kalau kita pindah atau geser tank kita, pindah posisi, geser posisi, itu stacknya reset. Ini udah stack 5. Stack 5 ASPD-nya jadi 5200. Kalau geser reset jadi 0, balik lagi. Makanya aku nggak mau ngandelin ASPD dari Faret, karena kalau pas ngetank di boss event itu bosnya pindah-pindah, jadi kayak Faretnya kurang guna. Yang satu bosnya pindah-pindah, terus ada emang serangan bos yang harus dihindari. Jadi ya kalau ngandelin Faret menurutku pribadi agak kurang efektif. Untuk set yang kedua bisa pakai Bogan drop dari Bang Rudom. Bogannya sendiri statnya ini ada 15% motion. Jadi kalau dibandingkan dengan dari Goblin itu selisih 10%. Jadi bisa pakai set yang kedua ini, pakai Bogannya drop Bang Rudom, shield masih sama, armor pakai Mulgon. Kalau nggak punya Stellar Fighter bisa pakai armor Mulgon. Karena armor Mulgon ini ada 80% CR, itu yang setara 20 CR flat. Itu yang kepake ini CR-nya. Soalnya armor tank dengan yang ada CR-nya itu agak susah dicari. Terus ini juga ada 15
1000 HP sama AMPR kepake semua, fractional barrier pun kepake. Isinya Dr. Pom-Pom buat nutup ailment resistnya. Topi masih sama. Isinya stellar. Isinya yang stellar buat nutup CR-nya. Ringnya pakai Stormdrum 1S cukup isi etois. Tapi built-in kalau pakai gini, yang kedua ini untuk set kedua ini butuh ngandelin stock farad buat kejar motionnya. Ini dengan equip ini dapat 1600. Harusnya itu kejar 4800 ASPD. Jadi ngandelin stock farad. Ini pakai quick aura. Ini quick aura aku kan di level 3 ya. Ini farad. Tunggu farad sampai stack 5. Itu dapat stack 5. Stack 5 dapat 4200. Harusnya 4800. Naikin aja quick auranya. Ambillah level 10 sekalian. Masih kurang 200, bisa ditutup dari kristal di senjata. Jadi kalau pakai set equip kayak gini, quick aura level 10, kristal senjata tambah ASPD yang flat sih, saranku yang flat, jangan yang persen, soalnya kan base ASPD nya kecil karena nggak ambil stat lagi. Jadi cukup sekian build tank Bogan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.